Jadi Andre, Anda dengar kata-kata saya, jangan jadi pelindung koruptor, ya. Jadi kau ingat Andre, ya, kau jangan jadi pelindung koruptor, ya. Biarkan Pak Ahok bekerja bila perlu. Kau sebagai DPR, karena ini adalah keinginan kami rakyat Indonesia, kalian adalah wakil kami. Jadi saya minta kau Andre, kau harus undang Pak Ahok untuk duduk hadir rapat bersama, dengarkan pendapat dari Pak Ahok, ya. Lalu yang terakhir, yang menarik ini, yang soal kasus ini. Jadi saat kasus berkembang, Pak Simon dan teman-teman Pertamina, itu saya bangun tidur tanggal 1 Maret, tiba-tiba rame di medsos. Ya, rame di medsos. Saya di Instagram saya itu diserang ribuan buzzernya Ahok. Ya, buzzernya Ahok. Saya lihat, kenapa saya diserang sama buzzernya Ahok, temannya Pak Darmadi ini gitu loh. Ya, buzzernya banyak 0. Kalau Ahok ini akunnya rata-ratanya postingannya 0, followernya 0 gitu loh. Saya screenshot Pak. Jadi kalau di proses hukum saya bisa buktikan nanti. Jadi itu buzzer Ahok. Nah itu menarik nih, ntar dulu. Menarik, saya kaget kan. Tanggal 1 kenapa? Oh saya lihat ternyata di TikTok rame. Pernyataan saya tanggal 15 Februari yang minta Presiden Jokowi untuk mengganti Ahok. 15 Februari 2020. Ya, saya sebagai anggota DPR Komisi 6 minta Pak Ahok diganti. Karena membuat kegaduhan di Pertamina. Supaya Pak Simon tahu, ya, 15 Februari 2020 saya yang bicara Ahok diganti. Itu Ahok itu baru 1 kali datang ke kilang Pertamina di Tuban, ya, di Tuban waktu mendampingi Presiden Jokowi datang ke Pertamina. Belum pernah ke kilang-kilang lain. Dan 15 September 2020 itu, ya, Ahok itu belum pernah ke unit hulu. Tanya Pak Tiko nih, Pak Tiko 2020 jabatan Pak Tiko apa dulu Pak Tiko? Masih di Pertagas. Nih, PHE dulu, Pak Taufik ini kan orang hulu. Pernah nggak Pak Ahok itu September 2020 waktu saya? Belum pernah kan? Kayak ini dulu belum. Jadi dia hanya banyak omon-omon Pak Darmadi. Ya, bahkan kenapa sih bilang kegaduhan? Sebentar Pak. Jadi kegaduhan. Contoh, Pak Simon punya direktur SDM sama namanya Hersuk. Sebelum Hersuk tuh ada orang tua namanya Pak Kus. Ya. Nah, bapak-bapak ini tahu bagaimana Ahok membentak-bentak tuh orang tua, Pak Kus itu, ya. Karena apa? Pak Ahok minta ada orang yang dinaikkan promosi tapi tidak sesuai jenjang kepangkatan. Pak Kusnya nggak mampu menaikkan. Dimaki-maki lah Pak Kus itu. Saya bisa ganti Anda loh. Saya bisa ngomong sama Menteri BUMN. Kok perlu Menteri BUMN nggak setuju? Saya bisa ngomong Presiden. Karena Ahok dulu temannya Presiden, Pak. Saktiman Raguna dulu. Jadi meskipun saya minta dicopot, nggak mungkin dicopot karena Ahok itu temannya Presiden. Saktiman Raguna Ahok itu, Prof Darmadi. Pulang keluar dari penjara langsung bisa jadi Komet Pertamina. Nah, tapi yang menarik setelah Kejaksaan Agung melakukan penangkapan, membongkar kasus korupsi yang mengagetkan kita semua ya. Kalau itu benar ya, itu mengagetkan kita semua. Saya berpikir malingnya si Sani itu main impor crude aja. Ya, saya nggak sangka kalau dia nyolong di RON juga. Ya. Itu kalau itu terjadi, ya. Itu Ahok ngapain aja Pak Darmadi? Ya. Padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi Komet Pertamina. Jadi dia marah-marah ke Pak Alfian, maki-maki Pak Alfian di ruang rapat. Itu ngapain aja? Ya, karena di Ahok itu komisaris utama 2019 sampai 2000 berapa sih? Terakhirnya? Dia alasannya kan enggak 2024. Bayangin Pak Darmadi puluhan miliar per tahun. Belum lagi rajin main golf gitu loh. Itu fasilitas yang didapatkan Ahok sebagai Komet Pertamina. Dan kita tahu di Undang-Undang Persero, ya PT Komet tuh bisa ya melaporkan. Lihat Erick Thohir, Menteri BUMN. Ada kasus Jiwasraya. Dia dapat data, dia datang ke Kejaksaan Agung. Jiwasraya diproses. Asabri, Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data. Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, Pak ini proses bagaimana? Kata Pak Prabowo, lanjutkan proses hukum Pak Erick. Diproses Asabri.
Ahok ngapain selain ngebacot, omong-omong, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot. Oh, kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro selama ini gitu loh. Ini kan orang sudah pensiun, gak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi gitu loh Pak Fadli. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah era Prabowo Subianto sebagai presiden gitu loh. Jadi ini saya ingin menegaskan kepada buzzer-buzzer Ahok ya menurut saya sudah mengganggu sekali. Ribuan akun nggak bodoh, nggak jelas menyerang saya di tanggal 1, 2, 3 Maret. Ya setelah itu selesai dia serang Erick Thohir dan Boy Thohir habis itu. Ya, saya 3-4 hari lah Prof. Lumayan, menurut saya mengganggu karena berita daur ulang 15 September 2020. Nah, di sini saya menggunakan hak saya menjawab itu. Karena saya pergi umroh, Prof, waktu itu. Ini saya nggak bisa menjawab. Dan saya ingin menjawab di depan direksi Pertamina. Ya, karena saya tahu bahwa Bapak kan tahu banyak omong-omong aja. Ngebacot aja. Sekarang setelah Jaksa Agung melakukan penegakan hukum, ya, di bawah eranya Prabowo, siapa saja yang melanggar hukum, yang korupsi disikat zaman Pak Prabowo, baru dia pura-pura muncul sebagai pahlawan kesiangan. Dan alhamdulillah jejak digitalnya banyak. Ngaku nggak pernah jadi ditawarkan diri, ternyata pernah ditawarkan diri oleh Pak Jokowi. Ini banyak kebohongan-kebohongan. Jadi saya minta teman-teman, mari kita rasional. Ya, itu hak teman-teman mau ngundang Ahok, silahkan. Tapi ya ngapain kita kasih panggung? Serahkan kepada aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung yang sudah bekerja luar biasa, gitu loh. Ya, jadi menurut saya sekali lagi ya hati-hati ya, politik buzzer ini. Tapi memang buzzernya nggak sekuat dulu Pak. Waktu dulu Pak Simon, saya duduk di meja situ di ujung, saya bilang Ahok tuh komisaris Rasa Dirut. Pak Simon, karena waktu itu Ahok itu sangat berkuasa, powerful waktu itu karena dekat presiden, buzzernya luar biasa. Sebulan saya diajar. Tapi kalau sekarang karena udah jauh dari kekuasaan, 3 hari doang dia mungkin mampu bikin buzzernya. Itu Pak Mufti. Dulu waktu saya duduk di sebelah Pak Mufti itu, gara-gara komut Rasa Dirut, 1 bulan, 3 bulan saya dihajar sama Ahok. Ya, itu hebatnya medsosnya pasukan Ahok tuh Pak Deka. Kalau sekarang karena mungkin sudah nggak berkuasa, hanya 3 hari Pak Simon. Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi, selamat bertugas. Saya tunggu roadmapnya Pak Simon. Buktikan bahwa Pak Simon bukan pilihan yang salah dari Presiden Prabowo. Tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa konsistensi Presiden Prabowo, bahwa beliau tidak ingin omon-omon, bahwa beliau ingin mewujudkan kita betul-betul di periode 2025, 2024, 2029 ini kita bisa bersuasembada energi, bersuasembada pangan, dan kita bisa berdiri di atas kemampuan kita sendiri. Apalagi Pertamina salah satu ujung tombak dan antara. Harapan kita, harapan kami, ya, seluruh harapan rakyat Indonesia tentu Pertamina benar-benar bisa membenahi tata kelola, ya, sehingga bisa jadi perusahaan yang sehat, menghasilkan keuntungan, dividen yang bisa memperkuat Danantara. Kita tahu Danantara ini adalah cara percepatan bagi Presiden Prabowo agar ekonomi Indonesia tumbuh 8%. Dan sekali lagi saya rasa kita harus mendukung Pertamina, ya,
Jaksa Agung sudah menjelaskan secara detail bahwa BBM Pertamina sekarang tidak lagi dioplos, ya, tidak ada pengoplosan. Jadi memang kualitasnya sesuai yang dijual, dan saya rasa kita harus mendukung semua. Dan kedua, tentu kita harus memastikan jangan sampai Pertamina ini, tadi disampaikan Kawendra, kita jangan sampai melakukan pembersihan tapi membakar menyari rumahnya, ya, tikusnya. Itu dilakukan oleh kami bersama-sama Kementerian BUMN, membenahi Asabri dulu Pak, lalu membenahi Jiwasraya. Kita membenahi tanpa perlu membakar rumahnya. Kasihan Bu Emma nanti Pak, ya, saya dengar banyak bank asing sudah nelfon Bu Emma gara-gara kasus ini. Jangan sampai Bapak default gara-gara isu yang tidak benar berkembang. Ya, ini juga penting, ya. Pertamina ini ujung tombak kita, BUMN terbesar kita, ya harus kita dukung bersama-sama. Kalau ada yang salah, tentu harus dibenahi. Kalau ada yang maling, silahkan proses hukum berjalan. Jadi saya ingin menyampaikan, sekali lagi, kita jangan sampai memberikan panggung kepada orang-orang yang pansos melihat kinerja Kejaksaan Agung yang luar biasa di era Pak Prabowo Subianto. Ya, kalau Anda punya kekuasaan dulu, ya Anda laporkan. Anda punya bukti, Anda bawa ke aparat penegak hukum. Jangan hanya podcast, lalu bawa buzzer-buzzernya, bangun opini di media sosial. Itu namanya omon-omon. Omon-omon, itu teh. Jangan kita omon-omon. Kalau Anda menikmati puluhan miliar sebulan, Anda setahun, Anda terima penghasilan dari Pertamina setahun, ya, lebih gede kan penghasilannya Ahok di Pertamina daripada Prof Darmadian di DPR, betul? Lebih besar penghasilan Ahok di Pertamina jadi komut atau penghasilan Prof Darmadi di DPR? Puluhan miliar, Prof. Besar nggak? Nah, jadi gitu. Pak Andre Rosiade, saya harap Anda menyaksikan video saya, ya. Ya, kita menyayangkan ya seorang anggota DPR Komisi 6 punya gaya bahasa seperti ini. Ini maksudnya apa, Pak Andre Rosiade? Kok jadi Anda yang kepanasan seperti Pak Hotman Paris? Kok jadi Anda yang menyerang Pak Ahok secara membabi buta? Andre, harusnya yang Anda serang, Anda hajar, itu adalah para tikus-tikus itu, koruptor-koruptor itu. Tapi kok Anda nggak pernah ada kata-kata kasar kepada mereka? Yang Anda kasarin hanya kepada Pak Ahok. Pak Ahok, Anda sampai menyarankan anggota DPR Komisi 6 jangan mengundang dia. Dia disebut cari panggung, ya. Pak Ahok ini dikatakan pansos, ngebacot, omon-omon, ya. Dan tadi dia menyinggung soal buzzernya Ahok. Ya, saya sih berharap agar Pak Ahok dapat memproses hukum orang seperti Andre ini, ya. Karena dia sampai memfitnah Pak Ahok menggunakan buzzer, guys. Padahal bisa jadi itu adalah rakyat Indonesia yang memberikan pembelaan terhadap Pak Ahok, ya. Andre, untuk orang-orang seperti saya dan juga netizen yang saat ini membela Pak Ahok, kami itu bukan buzzernya Ahok, ya. Tapi kami adalah rakyat Indonesia yang ingin agar kasus korupsi di Pertamina ini, karena angkanya gila-gilaan, hampir sampai dengan 1 kuadriliun, ya, itu harus disikat habis, ya, dibersihkan. Yang pertama negara dirugikan, terus yang berikutnya kami rakyat dirugikan. Kami ngisi Pertamax, ternyata itu adalah Pertalite yang dioplos, ya. Itu kan bangsat namanya. Anda sebagai wakil rakyat harusnya Anda melihat hal ini, ya. Anda melihat hal ini lalu kemudian Anda emosi, ya Anda sikat koruptornya. Bukan Pak Ahok yang Anda malah ngegas, ya. Anda malah emosi di sini. Anda ini bela rakyat, bela negara, atau bela koruptor, ya. Jadi Andre, kau harus menyaksikan video saya. Jadi menghargai Anda untuk panggil Pak, panggil Bapak. Itu orang-orang seperti Anda, menurut saya tidak perlu untuk dihargai, ya. Karena di sini kita dapat melihat mana yang bersih, mana yang pengecut, ya, mana yang pecundang, ya. Jadi kalau Anda emosi dengan Ahok, sama saja Anda mengundang kemarahan kami dari netizen, dari rakyat Indonesia kepada Anda. Anda ini kan dari Sumatera. Coba tanya orang-orang Sumatera di sana, ya.
Mereka dukung koruptor Pertamina atau dukung Ahok? Nah, coba Anda tanya mereka. Anda kan sebagai anggota DPR, ya, Anda penyambung lidah rakyat nih. Ya sambung dong lidah rakyat yang saat ini rakyat menuntut agar Pak Ahok jadi saksi nih untuk membantu memberantas kasus korupsi. Tapi kok ini Anda malah hadir sebagai pembungkam mulutnya Pak Ahok. Anda malah hadir untuk menghalang-halangi orang seperti Pak Ahok. Ya, ini ada apa dengan Anda? Ya. Jadi sebagai wakil rakyat di sini kita bisa melihat Anda itu seperti punya dendam pribadi dengan Pak Ahok. Ya. Waktu kemarin kan Anda ungkit tuh ya, yang sudah berlalu Anda katanya diserang oleh buzzernya Ahok. Jadi seperti yang saya katakan tadi Andre, itu bukan buzzernya Pak Ahok ya, tapi itu orang-orang yang dengan tulus, ikhlas berada dalam barisan Pak Ahok, membela Pak Ahok, karena kita tahu Pak Ahok ini meskipun dia keras ya, tapi keras untuk kebaikan bangsa dan negara. Track recordnya sudah jelas. Pak Ahok orang yang bersih, orang yang jujur ya. Dengan karakter Pak Ahok seperti itu justru bagus untuk basmi maling-maling, tikus-tikus ya. Kita tidak butuh orang sopan santun munafik seperti Anda yang malah membiarkan koruptor itu merajalela. Kita butuh orang-orang keras ya, orang-orang tegas seperti Pak Ahok untuk basmi koruptor-koruptor yang ada di Indonesia ya. Jadi Andre, Anda dengar kata-kata saya, jangan jadi pelindung koruptor ya. Jadi kau ingat Andre ya, kau jangan jadi pelindung koruptor ya. Biarkan Pak Ahok bekerja bila perlu. Kau sebagai DPR, karena ini adalah keinginan kami rakyat Indonesia, kalian adalah wakil kami. Jadi saya minta kau Andre, kau harus undang Pak Ahok untuk duduk hadir rapat bersama, dengarkan pendapat dari Pak Ahok ya. Dan kami juga meminta kepada kejaksaan, kepada para aparat penegak hukum untuk mengundang Pak Ahok menjadi saksi agar kasus Pertamina ini bisa dibereskan, dituntaskan. Ya, bila perlu, sidangnya harus sidang terbuka. Karena negara dirugikan, rakyat juga dirugikan. Sakit hati kita. Ya, selama ini ngisi Pertamax ternyata Pertalite yang dioplos. Mesin motor kami, mesin kendaraan kami itu sampai rusak. Ya, jadi Anda sebagai wakil rakyat, Anda harus ingat hal itu. Ya. Jadi sekali lagi Andre, kamu hati-hati kalau bicara. Ya. Kami bukan buzzernya Ahok, tapi kami adalah rakyat Indonesia yang mencintai bangsa dan negara ini, ingin agar bebas dari para koruptor, dari segala tindak pidana korupsi. Jadi kau ingat itu Andre. Ya. Oke guys, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi.